Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza Ramadhani Saragi dengan NPM 21082600020. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya pada blok emergency. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya yang berjudul tentang penurunan kesadaran nyeri kepala ataupun trauma. Nah, di sini saya lebih menjelaskan tentang epidural dan juga subdural hematom. Nah, jadi secara definisi epidural hematom ini dia merupakan kumpulan darah yang terjadi antara tulang tengkorak dan durameter. Nah, dia ini seringkali disebabkan karena cedera kepala, biasanya diakibatkan dengan trauma tumpul. Kemudian dia ada subdural hematom, yang dimana si subdural hematom ini dia adalah akumulasi darah yang terjadi antara durameter dan juga arachnoid meter. Nah, untuk penyebab dari si epidural hematom ini bisa karena cedera kepala, trauma, dan juga kerusakan pembuluh darah, yaitu seperti arteri meningen. Nah, kemudian juga bisa disebabkan karena kecelakaan lalu lintas. Sedangkan untuk penyebab dari subdural hematom yaitu bisa karena cedera kepala akibat jatuh. Nah, ini tuh dia terutama terjadi pada orang dewasa yang lebih lanjut. Kemudian bisa karena trauma yang berulang. Nah, untuk gejalanya, untuk epidural yaitu dia ada nyeri kepala yang hebat dan juga mendadak, mual dan muntah, serta kehilangan kesadaran. Sedangkan untuk gejala yang subdural hematom itu dia dapat bervariasi. Dia mulai dari sakit kepala yang ringan, bahkan dia sampai yang berat. Kemudian pasiennya itu merasa dia kebingungan, kemudian kesulitan berbicara, dan juga kelemahan pada sisi salah satu tubuhnya. Nah, cara menegakkan diagnosanya itu bisa kita lakukan anamnesis terlebih dahulu dengan metode ampel, yaitu kita tanyakan apakah ada riwayat alergi, kemudian dia tadi ada riwayat obatnya atau enggak, kemudian sebelumnya pernah mengalami riwayat yang sama atau enggak, terus eh, tadi dia makan apa sama kita minta bagaimana kejadian kronologinya. Kemudian kita lakukan primary survey yaitu dengan metode ABCDE dan juga kita lakukan secondary survey. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, maka itu kita minta pemeriksaan CT scan. Nah, untuk yang epidural hematom, maka dia itu ada yang biconvex, sedangkan subdural itu biconcav. Nah, nanti kalau misalnya dia yang epidural ini dia seperti lemon yaitu di sebelah sini, sebelah pojok. Sedangkan kalau misalnya dia subdural itu dia seperti pisang yaitu dia sebelah pinggir di bagian kanan ini. Nah, untuk tata laksananya itu sendiri, maka itu kita bisa berikan infus pasang oksigen, yaitu yang masker Venturi, kemudian kita tinggikan kepalanya dengan 30 derajat, dan juga kita berikan manitol 20% 0,5 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Nah, untuk penanganan dari si epidural dan subdural ini, itu kita bisa yang untuk epidural yaitu dia ada intervensi bedah untuk mengeluarkan darah dan juga mengurangi tekanan darah pada si otaknya. Kemudian kita lakukan pemantauan di rumah sakit untuk menghindari komplikasi lebih lanjut dan juga terapi rehabilitasi yang mungkin diperlukan setelah pemulihan. Nah, untuk subdural hematom, maka dilakukan pembedahan untuk mengeluarkan hematom jika tekanannya itu dia meningkat. Nah, kemudian dilakukan pengobatan konservatif jika hematom kecil dan tidak menimbulkan gejala berat. Nah, untuk prognosisnya, yang untuk epidural, maka prognosisnya itu baik jika ditangani segera, sedangkan kalau misalnya dia itu yang subdural, prognosisnya itu bervariasi, dia tergantung pada usia, kesehatan, dan juga tingkat keparahannya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, ini referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.